Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Bang Dipa Usman kembali hadir di hari Jumat tanggal 30 April 2021. Tentunya masih dalam suasana Ramadan, di berkah Ramadan JIC. Dan tentunya Mitra JC, kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezeki dan nikmatnya. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Mitra JC, di hari Jumat yang penuh dengan barokah, di pagi yang begitu indah, walaupun kita masih dalam suasana ibadah puasa begitu ya. Kita berdoa semoga puasa kita diterima Allah dan sampai nanti azan maghrib ya kita bisa berbuka. Dan tentunya sambil kita menikmati ibadah dan lezatnya puasa hari ini, tentunya kita akan berbagi informasi mengenai info kesehatan yang kita kemas dalam program Bincang Sehat. Ini merupakan acara dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sama dengan Radio JIC atau Jakarta Islamic Center yang tentunya hadir kurang lebih 30-45 menit ke depan. Kita akan membahas mengenai penyakit yang berkaitan dengan stroke. Nah, seperti apa dan bagaimana stroke ini? Nanti kita akan bahas bersama-sama bersama Dr. Ade Mayasita, spesialis saraf yang alhamdulillah sudah hadir di layar kaca Mitra JIC atau di hadapan Bang Dipo melalui Zoom meeting. Assalamualaikum Dr. Maya. Waalaikumsalam, Bang Diko. Iya, apa kabar Dr. Maya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya dok ya. Tetap kita selalu kampanyekan mengenai senantiasa melakukan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan, menghindari mobilitas dan kerumunan. Nah, Dokter Maya nampaknya juga ini pertemuan perdana sama Bang Dipa Usman ya dok ya. Ya, Iya, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Dokter, sebelum kita memulai materi kita berkaitan dengan penyakit yang saraf ya, yang berkaitan dengan saraf yaitu stroke. Nah, seperti apa dan bagaimana? Dokter Maya boleh menyapa dulu mitra JC atau pendengar setia kita yang saat ini mendengarkan Radio JC di 107.7 FM. Kami persilakan Dokter Maya. terima kasih atas kesempatannya untuk Radio GIC, Bang Diko, dan juga mitra GIC sekalian. Pada pagi hari ini, saya akan mengulas tentang stroke dan juga bagaimana pencegahannya, terutama pada bulan puasa, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Maya. Perkenalan yang cukup ini ya, bagus begitu ya berkaitan dengan tema kita hari ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai stroke, apalagi di bulan puasa. Tentunya penyakit stroke ini bagi sebagian orang sesuatu yang mengkhawatirkan begitu ya, karena memang matinya beberapa saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apakah ini juga diperbolehkan begitu bagi penderita stroke untuk melaksanakan puasa dan bagaimana tipsnya dan kapan kita harus bawa ke dokter jika masalah apa begitu ya. Nah, untuk itu kami persilakan Dokter Maya menjelaskan seputar apa itu penyakit stroke, kemudian gejalanya, kemudian apa komplikasi yang membahayakan bagi kita. Nah, kami persilakan Dokter Maya. Ya, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba mengulas tentang stroke. Jadi sebelum kita mengulas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu stroke. Stroke itu sendiri didefinisikan sebagai gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda klinis vokal ataupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam dan juga disebabkan oleh kelainan pada pembuluh darah di dalam otak kita. Kelainan pembuluh darah itu dapat berupa stroke sumbatan, stroke perdarahan, ataupun perdarahan yang terjadi di luar otak itu sendiri, tapi di lapisan pembungkus otaknya. Kejadian stroke sangat banyak, terjadi 500.000 orang dalam 1 tahun terjadi di seluruh dunia, yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi, artinya kecacatan yang hampir bagian besar permanen dan juga kematian yang sangat tinggi. Kemudian terjadi sebagian besar itu berupa stroke sumbatan, sebagian kecilnya yaitu stroke akibat perdarahan. Kemudian kalau di Indonesia itu sendiri,
8,3 penduduk per 100 penduduk mengalami stroke, dibedakan jadi stroke penyumbatan dan juga stroke perdarahan itu sendiri yang tadi sudah dibicarakan. Kemudian stroke terjadi karena faktor resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat. Faktor resiko yang dapat dikendalikan yaitu adalah hipertensi ataupun konsumsi makanan, kemudian gaya hidup yang buruk seperti itu. Kemudian yang faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan adalah jenis kelamin, terutama laki-laki, ras yaitu ras kulit hitam, kemudian lansia atau usia yang lebih dari 60 tahun, kemudian herediter apabila mempunyai keturunan orang tua yang mempunyai stroke, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stroke itu lebih tinggi daripada yang kedua orang tua ataupun keturunan sebelumnya tidak ada riwayat stroke sama sekali. Seperti itu. Kemudian secara klasifikasi tadi sudah disinggung sedikit ya antara stroke perdarahan maupun stroke sumbatan. Sumbatan terjadi karena adanya sumbatan di pembuluh darah otak yang berasal dari penumpang. Ya. Ya, baik. Mitra JC nampaknya agak gangguan teknis berkaitan dengan Zoom kita hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Maya berkaitan dengan stroke ya. Ada 2 macam stroke itu yang nanti ini bisa mengakibatkan kalau ini tidak diperiksakan ya ini akan bisa mengakibatkan stroke. Nah, Dr. Maya tadi sempat terputus, mohon bisa diulang kembali mungkin yang 1 menit terakhir begitu, dokter. Ya, baik Mitra JC, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bergabung bersama Bang Dipo Usman dan Dr. Maya hanya di Radio JC 107.7 FM. Ya, masih di 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Maya seputar apa itu penyakit stroke, kemudian juga ada jenis-jenisnya. Nah, kita akan melanjutkan materi kita hari ini dan tentunya Mitra JIC, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di Facebook Radio JIC dan YouTube kami ya, JIC TV dan JIC Channel. Baik, sudah bergabung kembali bersama Dr. Maya. Dokter Maya, sudah mendengarkan suara kami ya dok ya? Ya, dok, boleh dijelaskan kembali dok mengenai tadi sempat terputus mengenai jenis-jenis dari stroke itu sendiri. Nah, untuk itu kami persilahkan dokter. Jenis stroke itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu stroke sumbatan dan juga stroke perdarahan. Jadi stroke sumbatan terjadi karena sumbatan darah di otak yang terjadi karena penumpukan kolesterol atau tekanan darah yang terlalu tinggi sehingga melepaskan bagian-bagian di pembuluh darah ataupun karena gula darah yang terlalu tinggi. Kemudian stroke perdarahan terjadi biasanya karena tekanan darah yang terlalu tinggi, kemudian adanya kelainan pembuluh darah di otak yang akhirnya pecah yang kemungkinan menyebabkan perdarahan di sekitar jaringan otak. Kemudian perlu kita ketahui juga tentang faktor risiko stroke itu sendiri. Faktor risiko stroke dibedakan menjadi 2, yang dapat dimodifikasi dan juga yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, kemudian merokok, kelebihan berat badan, kolesterol, kemudian trigliserid, asam urat, seperti itu. Kalau faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, artinya kita tidak dapat merubah apa yang sudah ada pada kita, itu contohnya usia, jenis kelamin, terutama laki-laki, kemudian ras, lebih banyak stroke yang akan terjadi pada ras kulit hitam dibandingkan dengan ras Asia ataupun Hispanik atau Kaukasia seperti itu. Kemudian kecenderungan mewarisi, artinya keturunan dari keluarga ada faktor risiko stroke itu sendiri.
Kemudian tanda dan gejala stroke yang paling sering terjadi adalah wajah yang berubah menjadi perot atau mencong seperti itu. Kemudian bicara juga pelo, kelemahan anggota gerak separuh, dapat juga terjadi penurunan kesadaran, artinya dibangunkan menjadi tidak bisa. Kemudian apa namanya, adanya kejang seperti itu. Kemudian yang harus kita kendalikan, terutama pada pasien dengan faktor resiko yang dapat dikendalikan seperti hipertensi, kemudian pasien dengan gula, pasien penyakit jantung seperti itu, agar tidak terjadi stroke, terutama pada bulan Ramadan seperti ini, yaitu harus meminum obat yang dipunyai secara rutin. Kemudian kalaupun pasien-pasien dengan hipertensi, pasien jantung, ataupun pasien dengan diabetes mellitus masih dapat melakukan puasa seperti itu. Tidak ada larangan untuk melakukan puasa asal obat yang dipunyai tetap harus dikonsumsi, baik itu di saat sahur maupun pada saat berbuka, untuk mencegah resiko terjadinya stroke. Kemudian yang dapat kita lakukan lebih lanjut, pada saat berbuka terutama kita harus membatasi makanan-makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah, kemudian meningkatkan faktor risiko menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah seperti goreng-gorengan, kemudian makanan yang kaya akan garam, kemudian minuman yang penuh dengan soda seperti itu. Kemudian yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah berolahraga secara rutin, walaupun intensitasnya harusnya lebih rendah dibandingkan dengan pada saat tidak berpuasa seperti itu. Tetap harus melakukan aktivitas fisik, tapi intensitasnya harus lebih rendah daripada yang pada saat kita tidak berpuasa. Baik. Ya baik, terima kasih Dokter Maya. Jadi banyak hal ya yang menyebabkan akhirnya seseorang itu terkena stroke ya. Tapi ada solusi yang tadi ditawarkan oleh Dokter Maya, mulai dari olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, apa ya, yang memberikan manfaat bagi tubuh, kemudian juga berkaitan dengan stroke. Stroke ternyata juga ada faktor dari gen ya, artinya dari turunan seperti itu. Tapi nggak perlu khawatir buat mitra JC yang memiliki turunan stroke, itu bisa kita hindari dengan cara-cara yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Maya. Nah, berkaitan dengan stroke itu kan kaitannya dengan darah tinggi ya dok ya. Ya, dia mengatakan kalau stroke itu adalah salah satu pembunuh darah dingin di killer itu dok ya. Jadi pembunuh diam-diam begitu. Nah, karena kita tidak tahu juga mengenai darah tinggi. Nah, sebaiknya dokter kalau kita ingin mengecek kesehatan, terutama tubuh kita dan mengetahui seperti apa tensi darah kita. Nah, itu berapa kali dok sehari agar bisa kita mengetahui dan bisa mengontrol tubuh kita agar tidak terkena stroke. Kalau untuk darah tinggi, apabila pasien itu mempunyai riwayat darah tinggi, memang sebaiknya harus mengontrol tekanan darah pagi atau sore. Sebaiknya sesering mungkin itu makin baik, sehingga kita tahu tren hariannya seperti apa. Sehingga pada saat kontrol ke dokter, pasien juga dapat menjelaskan, dok, saya dalam sehari itu rata-rata kalau pagi segini, kalau siang segini, kalau sore segini. Sehingga obat yang diberikan oleh dokter itu sendiri dapat disesuaikan dengan tensi yang trennya pada pasien itu sendiri, harus diberikan pagi atau diberikan siang atau diberikan sore seperti itu. Kalau masyarakat umum yang tidak mempunyai darah tinggi, sebisa mungkin paling tidak 1 kali dalam 1 hari tetap harus melakukan pengecekan darah tinggi. Masalah kapan harus dicek itu terserah masyarakat, mau pagi terus ataupun sore terus seperti itu. Tetapi sebaiknya memang setiap orang itu mengetahui tren tekanan darah masing-masing. Jadi saya kalau sore semakin sore kok semakin tinggi seperti itu, atau kalau pas bangun tidur saja saya tuh agak tinggi, tentu selama
harian saya normal, tetap harus dicek tekanan darahnya per hari sebaiknya. Oke. Jadi semakin sering dicek ya tekanan darah kita, yaitu semakin baik, terutama bagi yang memiliki riwayat stroke. Nah itu sebaiknya dan alangkah baiknya ya satu hari bisa 2 sampai 3 kali ya dok ya untuk cek darah kita agar senantiasa bisa dikontrol mengenai hal ini. Nah dok, ini kan kalau kita bicara tentang stroke ini ada yang menyatakan tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala yang dirasakan. Tiba-tiba aja begitu dok. Nah, kira-kira di forum ini apa di tema kita hari ini, dokter bisa menjelaskan nggak apa sih tanda-tanda ataupun oh ini nih ciri-ciri berapa hari lagi terkena stroke dan lain-lain. Apakah setelah kita pusing, berkepanjangan, batuk dan lain-lain, apakah itu juga termasuk tanda-tanda? Nah, kami persilakan Dokter Maya. Sebenarnya dari definisi stroke itu sendiri memang kejadian karena kelainan pembuluh, karena adanya gangguan pada pembuluh darah di otak yang terjadi secara mendadak. Jadi memang stroke itu terjadi mendadak. Jika tidak mendadak, memang itu bukan dinamakan stroke, entah itu penyakit yang lain. Tetapi pasien dengan stroke biasanya beberapa hari sebelumnya akan mengalami gejala-gejala atau rasa tidak nyaman di badan, dapat disebabkan karena kenaikan tekanan darah ataupun kolesterol yang naik sangat tinggi atau gula yang naik sangat tinggi. Nah, tanda-tanda yang dapat terjadi dan menimbulkan kewaspadaan kita untuk aduh ini kenapa ya kok badan jadi nggak enak gitu. Salah satunya adalah pusing. Kalau kita selalu pusing, dirasakan di kepala, keliengan, atau nyeri kepala yang berat sekali, atau adanya badan kok jadi lemas, atau jadi kesulitan berbicara, gitu. Sebenarnya itu sudah merupakan tanda-tanda akan terjadi atau bahkan sudah terjadi stroke itu sendiri. Karena stroke sumbatan dapat terjadi karena sumbatan yang kecil-kecil tadinya, kemudian semakin lama semakin besar sumbatannya, seperti itu. Jadi tadinya tandanya cuma tidak bisa berbicara, nanti sehari kemudian kok jadi sebelah anggota gerak menjadi lemas, seperti itu. Jadi itu tadi tanda. Oke, baik. Memang tidak ada yang bisa memastikan ya dok ya, apakah orang itu terkena stroke atau tidak misalnya ciri-ciri pasti. Tapi dengan yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Maya, ini menandakan kalau sekiranya sudah terjadi kayak pusing, badan merasa tidak enak, dengan durasinya berapa hari dok? Dalam sehari atau seminggu begitu? Yang merasa nggak enak badan itu dok? Sebenarnya tidak ada cut off harus berapa hari atau harus berapa minggu sebelumnya, tetapi memang karena stroke itu kejadian yang sangat mendadak, bisa aja dalam satu hari paginya baik-baik saja, tiba-tiba malamnya langsung lemah separuh badan, gitu juga banyak yang seperti itu tanpa adanya gejala sama sekali. Tapi ada yang sebelumnya dengan nyeri kepala, lama-lama jadi kelemahan anggota gerak dalam sehari atau 2 hari, seperti itu. Tidak ada yang bisa memastikan. Oke. Tidak ada yang bisa memastikan ya dok ya untuk berapa hari sekali. Tapi kalau memang misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu dan seseorang tersebut memiliki penyakit stroke begitu ya, ada tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan, segeralah periksa ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit agar bisa ditangani lebih cepat. Nah, pertanyaan terakhir dokter mengenai pertolongan pertama ketika kita melihat ada orang yang terkena stroke. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan ini sebagai tetangga atau orang yang melihat saudara kita yang terkena stroke? Apa pertolongan pertama yang dilakukan, Bang? Kalau kita melihat ada anggota keluarga kita atau tetangga kita yang mungkin stroke, entah itu kelemahan anggota gerak sebelah atau kejang atau penurunan kesadaran, yang harus dilakukan sebenarnya
Yang pertama adalah memberikan bantuan atau memastikan bahwa pernafasannya masih masih stabil, masih baik seperti itu, sehingga dapat segera dibawa ke rumah sakit. Karena yang dibutuhkan pasien dengan stroke sebenarnya penanganan kalau diberikan CT scan, kemudian pengencer darah atau semacamnya. Tapi selama di rumah sebaiknya jangan diberikan minum terlebih dahulu, takutnya nanti meledak seperti itu. Kemudian dicek tensinya, kemudian diberikan kalau ada oksigenasi di rumah dapat diberikan oksigenasi, tapi tidak ada obat tertentu yang harus segera diberikan gitu. Itu tidak perlu. Yang paling penting adalah segera dibawa ke rumah sakit sehingga dapat dicek lebih lanjut untuk jenis stroke-nya ataupun obat yang dapat diberikan, karena beda stroke itu beda pengobatan seperti itu. Ya. Ya, artinya pertolongan pertama yang bisa dilakukan ya segera dibawa ke klinik kesehatan begitu atau rumah sakit ya agar bisa cepat ditolongi, karena dari obat pun sebenarnya tidak ada yang bisa langsung menyembuhkan atau dan lain-lain lah ya seperti itu. Jadi ini diwanti-wanti jangan langsung dikasih air minum ya dok ya. Jangan, ini khawatir akan membahayakan bagi si pasien tersebut. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Singkat, padat, mudah-mudahan pertemuan kita nggak sampai di sini, dokter. Iya. Sebagai terakhir, dokter, sebagai catatan akhir di bulan suci Ramadan, di berkah Ramadan, Jakarta Islamic Center, apa yang ingin disampaikan oleh dokter, kemudian tipsnya, kemudian mungkin menjadi sebuah kesimpulan di tema ataupun materi kita hari ini. Kami persilakan Dokter Maya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Mitra GCI. Mitra GIC. Kepada Mitra GIC, Ya. kita selalu menjaga kesehatan kita agar tercegah dari stroke itu sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi harus, kalau memang mempunyai penyakit herediter ya harus tetap diminum obatnya, berpuasa itu tidak masalah, harus tetap minum obat secara rutin dan juga disiplin. Kemudian bila ada tanda-tanda stroke segera periksakan ke rumah sakit. Jika ada gejala-gejala pusing, nyeri kepala, segera berobat ke dokter saraf seperti itu. Kemudian jaga makanan. Kalau berbuka puasa ya jangan makan gorengan atau minum soda, seperti itu harus tetap menjaga makanan yang baik ya, sayur, buah, kemudian nasi jangan terlalu banyak, olahraga juga harus rutin. Jika ada keluhan lebih lanjut, segera periksakan ke rumah sakit. Oke. Baik, terima kasih Dokter Maya sudah bergabung hari ini. Apapun yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua di tengah Ramadan. Dan tentunya tadi kalau bicara dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, bagi penderita penyakit stroke sebenarnya aman ya dok ya untuk menjalankan puasa ya dok ya. Asalkan tetap dengan selalu mengikuti anjuran dari dokter begitu ya. Jangan sampai ketika memiliki penyakit stroke begitu dia tidak periksakan, dan ini bisa membahayakan gitu kalau misalnya dibiarkan begitu saja. Karena nanti bisa masuk ke lebih parah lagi seperti itu ya. Kita di bulan suci Ramadan ini berdoa semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena sakit ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya dan dimudahkan segala urusannya. Sekali lagi terima kasih Dokter Maya di hari Jumat Mubarak ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan tentunya di pandemi COVID-19. Saatnya saya Bang Dipa Usman pamit undur diri. Dan terakhir, Dokter Maya karena di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga cukup baru ya dok ya, baru bergabung. Nah, boleh tahu untuk jadwalnya dokter, biar Mitra JIC juga yang ingin konsultasi ataupun ingin membawa saudaranya ke Rumah Sakit Islam Sukapura, nah itu bisa langsung ditangani Dokter Maya. Nah, untuk jadwalnya boleh disampaikan dok? Untuk jadwalnya setiap hari Senin jam 13, kemudian Rabu jam 9, dan juga hari Jumat jam 13. Senin, Rabu, dan Kamis ya dok ya?
Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah bergabung hari ini. Dan saatnya saya Bang Dipa Usman mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menjadikan kita puasanya diterima dan tentunya menjadi hamba yang bertakwa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.